orang nggak mungkin hanya makan satu. Nah, karena itu kita pilihnya jangan yang pilihan ganda. Namanya pilihan ganda itu orang pasti pilihnya satu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Aziza. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan berbagi tips dan trik tentang dunia teknologi, komunikasi, dan otorisasi tentu saja. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi tips dan sharing ya terkait sesuatu yang sangat unik. Jadi teman-teman hari ini sering ditemui, bahkan bagi sebagian orang ini menjadi agenda wajib ya. Nah, apa itu? Yaitu semacam ujian kuesioner atau semacam cara pengumpulan data dan sebagainya. Mungkin teman-teman pernah melihat di antara ini, kita contohkan ya. Ini ada contoh seperti ini. Nah, ada yang pernah melihat seperti ini kayak contoh ya. Di sini kebetulan ini ada data yang harus diisi formulir sistem kerja normal. Ini kita lihat ya. Ini kita coba di next berikutnya. Nah, di sini ada isian. Isiannya nama jelas, siapa, terus nicknya berapa, region mana, ini drop down dan segala macamnya. Terus ini divisinya dari siapa. Nah, ini apa sih namanya gitu ya? Ini namanya teman-teman ini adalah Google Form ya. Jadi Google Form ini semacam fitur yang disediakan oleh layanan Google, di mana seseorang itu bisa mengumpulkan data, memvalidasi data, bahkan membuat soal seperti yang kemarin itu yang work from home, yang school from home, dan segala macamnya. Ini banyak yang menggunakan fasilitas Google Form. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tuntas mengenai bagaimana cara membuat Google Form. Jadi Google Form ini sendiri sangat simpel ya teman-teman. Yang kita perlukan hanyalah satu saja sih, yaitu akun Google. Akun Google ini yang terintegrasi tentu saja. Dan otomatis ketika kita ada akun Google, itu sudah terintegrasi segala macam. Caranya seperti apa teman-teman? Yang teman-teman perlu lakuin adalah ketika sudah punya akun Google, saya yakin hampir dari 90% pengguna internet itu mempunyai akun Google ya. Nah, di sini saya ada akun Google. Misalkan saya di sini Alifa 18 Desember dan sebagainya. Gimana caranya? Kita coba klik ya. Di sini ada dua pilihan. Di sini ada ininya, Google Account. Di sini ada Google App. Gitu. Nah, kita tinggal klik. Di sini ada Drive. Saya senang pakai ini karena ini sangat simple ya, nggak perlu ketik-ketik. Kita klik Drive aja. Nah, di sini ada beberapa yang kita lakukan, ada klik yang tambah ya. Di sini ada ketika saya klik baru, di sini ada muncul tampilan baru. Nah, ini saya pergunakan bahasa Indonesia, jadi semuanya berbahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang customnya bahasa Inggris tidak masalah, yang penting logonya sama ya. Kita klik yang new baru. Di sini ada Google Dokumen dan Google Spreadsheet, Google Slide dan lainnya. Kita klik yang Google lainnya. Nah, di sini ada pilihan Google Formulir. Tinggal diklik aja teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman tinggal mengisi. Kita jelaskan satu-satu ya. Di sini di formulir judul ini, teman-teman mau menghasilkan judulnya seperti apa. Misalkan saya pengen seperti ini. Ini yang namanya judul ya. Ini judul seperti ini. Nah, kita coba ganti judulnya. Contoh pembuatan. Sorry.
Google Form. Oh, ini kita kasih deskripsi. Jadi pengisian ini tujuannya untuk apa sih? Misalkan kalau ini kan dikasih contoh ya, sebagai bahan rujukan selama bekerja di masa pandemi. Ini yang punya kantor. Jadi kita sesuaikan aja judulnya mau seperti apa, terus deskripsinya mau apa. Kita kasih deskripsinya misal, ini tidak wajib ya, hanya saja ini mempermudah audiens agar tidak bertanya-tanya kita mengisi ini untuk apa sih, seperti itu. Jadi kita kasih keterangan ini di deskripsinya, cara membuat aja ya, Google Form. Nah, di sini udah step pertama sudah selesai ya, dari teman-teman tinggal diklik aja. Nah, step yang berikutnya kita ada pertanyaan. Pertanyaan itu mau apa? Jadi yang pertama yang diperlukan apa? Biasanya dalam Google Form itu, dalam isian itu yang pertama ditanyakan itu adalah nama, ataupun nicknya berapa, ataupun kelasnya berapa, ataupun negaranya apa, gitu ya. Jadi kalau di sini kan udah jelas nama, benar kan? Jadi data diri nih. Jadi kita Google Form ini biasanya digunakan untuk format data. Jadi namanya siapa? Terus jawabannya apa? Nah, di sini teman-teman ada keterangan jawaban singkat. Bedanya jawaban singkat, paragraf, dan ini itu nanti kita jelaskan satu-satu ya, sambil jalan. Jadi di sini untuk nama itu biasanya orang panjang nama itu berapa kata sih gitu kan? Palingan 2, 3, paling banyak juga 6 ya. Itu juga jangan jarang 2 kata. Makanya kita pakai jawaban singkat aja untuk nama. Nah, di sini ada ketik wajib diisi atau tidak. Fungsinya apa? Jadi ketika para audiens itu melakukan survei ke sini dan dia lupa mengisinya, akan muncul tanda warning ya, biasanya tanda bintang, kita contoh. Nah, seperti ini tanda alert ya, tanda seru, pertanyaan ini wajib diisi. Jadi ketika belum diisi dia akan ada muncul warna merah gini. Jadi ketika kita klik berikutnya dia akan merujuk kepada jawaban yang belum diisi, seperti itu. Lanjut ya. Sini namanya, ini kita isi jawaban singkat. Di sini kita bisa kasih deskripsi kayak tadi ya. Kita kasih deskripsi misalkan ya. Deskripsinya apa? Deskripsinya misalkan nama jelas sesuai KTP, jelas ya. Betul. Ini udah jelas. Jadi ini kan hanya 2. Selanjutnya gimana? Nah, di sini ada tambahan. Jadi tambahan ini kita klik yang tanda tambah, muncul bagian yang keduanya. Unsur ini tidak terbatas ya, jadi teman-teman mau pakai berapapun ini akan bisa dipakai gitu. Nah, kita coba yang pertanyaan kedua. Biasanya dia yang ditanyain adalah nick atau kelas. Kelasnya kelas berapa jika dipergunakan untuk guru-guru ya, misalkan SD, SMP, SMA, bahkan kuliahan, bisa ngolek data apapun pas kuliah ditanya kelasnya berapa, nicknya berapa, sama aja. Sekarang kita satu-satu ya, kita sepakat ini namanya nick ya. Ini kalau nick ini dia hubungannya apa namanya itu bebas ya. Jadi nick itu biasanya berjawab dengan angka. Nah, di sini kita jelaskan, di sini ada jawaban singkat lagi nih ya teman-teman. Jawaban singkatnya apa gitu. Nah, biasanya ini ada validasi. Validasi itu kita di sini ada validasi respon. Fungsinya apa? Jadi kita membatasi yang diisi itu apa? Apa mungkin gitu ada apa namanya itu ada alfabetnya kayak A sampai Z gitu. Enggak ya, biasanya nick itu nomor induk KTP, nomor induk karyawan. Biasanya dalam bentuk angka. Jadi kita batasi hanya angka gitu. Ini hanya angka gitu. Jadi otomatis ketika kita mengisi selain dari angka itu tidak bisa. Nah, biasanya yang belumnya ini tidak wajib isi. Nah, karena ini kita perlu untuk pengumpulan data, kita tombol yang wajib isinya kita onin ya. Ini udah on. Nah, kita coba lanjut ke tambah pertanyaan. Nah, pertanyaan berikutnya apa? Jadi kita lihat di sini udah tanda bintang-bintangnya, berarti ini pertanyaan wajib diisi. Pertanyaan apa? Misalkan lanjutnya
makanan kesukaan. Saat kita perlunya untuk pengolek survei semacam dan segala macamnya, kita perlu collect tentang makanan kesukaan. Mungkin apa? Mungkin untuk teman-teman yang mau buka usaha kuliner kan, ketika dia udah dapat surveinya, oh orang suka ini, suka A, B, suka C, jadi kan dia tahu nih mau buka usaha apa, jadi cocok nih, jadi dibuatin dulu formnya, terus disebar ke audiens, nanti dia tahu apa yang harus dia buka usahanya seperti apa. Nah, kita karena makanan kesukaan itu dia sifatnya random ya, jadi kita batasin saja. Kalau dia ngisi manual, kita proporsionalnya malah tambah kemana-mana. Kita batasi, misalkan yang pertama rendang. Nah, di sini ada pilihan tambahkan lainnya. Jadi teman-teman klik aja, karena kita full optionnya banyak. Lainnya itu tambahkan opsi lagi sampai misalkan ada 5. Yang keduanya soto ayam. Terus yang ketiganya ini kita mau masukin gambar, misalkan teman-teman gambar rendang, jadi nggak apa-apa. Nah, kita simple aja, itu ntar yang tambahnya. Terus soto ayam, terus ayam goreng. Terus yang berikutnya misalkan tambah nasi goreng, terus bubur ayam. Nah, ini kita jelaskan. Nah, seperti biasa di sini orang nggak mungkin hanya makan satu. Nah, karena itu kita pilihnya jangan yang pilihan ganda. Namanya pilihan ganda itu orang pasti pilihnya satu atau tidak. Nah, jadi kita kita nggak batasin orang suka makan apa, hanya kita gunakan di sini namanya kotak centang ya, gambar yang box. Nanti orang itu bisa centang semuanya, atau enggak nanti dia ada opsi lainnya gitu. Nah, ini wajib diisi apa tidak, karena kita survei biasanya kita centang aja wajib diisi ya. Jadi kita kasih validasinya apa, deskripsinya. Nah, diisi sesuai dengan makanan yang paling disuka. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita lihat bedanya kotak centang dengan pilihan ganda itu apa. Kalau kotak centang itu dia bisa centang lebih dari satu, mau semuanya pun bisa. Nah, sedangkan untuk yang tadi ya, pilihan ganda seperti apa, kita buat di sini ya. Biasanya ini metode pembayaran. Sini kita kasih opsinya cash, tambah lagi, lagi, keduanya non tunai. Nah, di sini kita kasih metode pilihannya pilihan ganda. Ini untuk apa? Jadi hanya dipilih salah satu dari dua opsional tersebut. Seperti itu. Jadi teman-teman membatasinya gampang ya, limitnya itu gini. Jadi kita hanya batasin aja nih, karena kita perlu satu aja, nggak mau banyak opsionalnya, batasin aja dengan pilihan ganda. Jadi ntar yang dimunculnya itu cash dan tunai. Terus ada satu lagi ya teman-teman, yang ini sekarang kita sama lakuin wajib isi ya. Terus yang berikutnya kita tambahkan lagi pertanyaan. Nah, di sini ada fungsi yang satunya yang menurut saya cakep ya. Jadi cakep itu jadi nggak nggak terlalu menghabiskan space. Jadi ketika ditampilkan dan itu sangat unik. Nah, apa itu? Itu namanya fungsi drop down. Kita pakai fungsi drop down. Pertanyaannya misalkan tempat makan favorit. Nah, kita kasih opsionalnya indoor dengan live music
tambah lagi indoor dengan movie theater terus kita tambah lagi outdoor misalnya. sorry kurang surut. Outdoor dengan live music, atau tambahin opsi lagi outdoor sorry banyak tipsnya ya, maaf. Tanpa live music ini bisa saja ya teman-teman pergunakan. Nah, di sini opsi berikutnya itu bisa dihapus apapun tidak. Jadi ketika tidak ada tambahan opsional, dibiarkan saja. Ini kita klik, kita kasih deskripsi lagi, jadi biar audiensnya tidak kebingungan. Diisi dengan tempat makan favorit, tempat makan atau lokasi makan ya, favorit seperti itu teman-teman. Nah, yang berikutnya misalkan kita tambahin rekomendasinya, apakah suka dengan aplikasi ini. Coba di sini kita kasih skala linear. Nah, skala linear itu 1 sampai 5. Jadi label opsional itu nanti satunya itu apa, misalkan biasa aja, 5-nya sangat suka. Nanti kita tunjukkan ya, ini kita wajib isi lagi. Nah, kita udah jadi nih teman-teman, ini hasilnya seperti apa. Kita coba ya, kita plat tinjau. Di sini ada plat tinjau. Nah, hasilnya seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada skala linear nih, jadi teman-teman bisa isinya suka, sangat suka, atau tidak sama sekali. Ini satu tuh biasa saja, ini sangat suka. Itu tempat makan favorit yang tadi kita isi ini kita bisa edit di sini, dan di sini pun akan berubah ya. Ini contohnya. Jadi nama lengkapnya siapa, misalkan kita berarti isinya di sini ya. Jawaban Anda misalkan Udin. Nah, terus kita udah ngeklik ini, terus kita ke sini. Nah, dia di alert, ditandain warna merah seperti ini, terus ditandain tanda seru. Pertanyaan ini wajib diisi. Coba kita isi selain dari angka. Dia kasih keterangan harus berupa angka. Jadi kita kasih angka seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau sudah dikasih angka, karena kita kasih kondisi di mana di image ini harus diisi dengan angka ya. Nah, selanjutnya seperti apa? Nah, di sini, yang di sini kita tadi pergunakan fungsi dari apa namanya, kotak centang ya. Jadi kotak centang ini bisa diisi lebih dari satu. Kita coba satu aja, bisa tidak? Bisa. 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa. Apapun yang lainnya kita harus isi apa? Soto ayam. Soto ayam nggak ada ya? Soto Lamongan atau soto sapi. Nah, seperti itu. Nah, metode pembayarannya ini apa? Seperti apa? Nah, ini karena ini harusnya ini ya. Kita coba metode pembayarannya, dia dikasih ini pilihan ganda masih. Kita ganti jadi drop down, tadi kita mau drop down ya. Di sini kita langsung refresh aja, reload ya. Nah, metode pembayarannya otomatis berubah seperti itu. Terus tempat makan favoritnya mau drop down atau tidak gitu ya.
Oh bener ya, tadi kita di sini metode pembayarannya mau harusnya pilihan ganda ya. Kita reload lagi. Nih, seperti itu. Jadi kelihatan ini cash, tidak bisa dipilih dua-duanya, harus salah satu. Ini karena kita menggunakan kondisional pilihan ganda ya. Terus yang berikutnya dia drop down. Drop down juga fungsinya sama, hanya boleh dipilih satu. Seperti itu. Tapi menurut saya ini lebih elegan ya, lebih cantik kalau kita punya banyak opsional. Ya kita kasih yang drop down. Terus yang hanya 1 atau sampai 5 itu intinya apa ya, mempercantik lah ya, mempercantik dari tampilan Google Form kita seperti apa. Nah kalau kita tampilannya seperti ini saja kan monoton ya, kita ingin mempercantik gitu, ada gambarnya atau apa gitu ya. Kalau di sini kan kita lihat contoh ya, dia contoh ada gambarnya seperti ini. Gimana sih cara memasukinya? Kita balik lagi ke Google Form yang versi admin ya. Jadi kita klik yang sesuaikan tema. Di sini pilih gambar. Kalau teman-teman udah punya gambarnya, ini kalau ada gambar kita cari sendiri gambarnya. Ada pun foto sama misalkan di akun yang Google-nya ya. Kita karena ribet kita pakai yang tema aja yang ada ya. Jadi teman-teman pakai gambar apa juga bisa, tinggal sisihkan aja. Nah kita munculkan, terus warnanya jangan monoton warna brown atau coklat ya, kita ganti warnanya yang biru, karena juga biru ini juga lebih enak ya. Terus kayak fontnya mau yang kayak gimana, ini jadi sesuaikan ya, mau yang formal seperti ini cakep ya. Ini apalagi kalau kita view di gadget di handphone, ini kita kelihatannya cantik, unik gitu ya. Yang lucu juga ada, ini terbatas ya. Biasanya saya pergunakan yang dasar saja ya, karena ini cukup cukup terlihat, cukup jelas. Jadi teman-teman yang yang pakai kacamata gitu ya, tanpa pakai kacamata pun juga udah terlihat gitu. Ini tinggal ini aja. Nah ini kita udah jadi teman-teman, tampilannya seperti ini, udah cantik. Nah terus gimana cara menyebarkannya? Cara menyebarkannya di grup gampang teman-teman, jadi tinggal dikirim aja. Di sini ada tabang kirim ya, kirim. Di sini ada mau via email langsung. Nah biasanya kita dapatnya dalam bentuk link tadi ya, kayak yang saya dapat ini di WhatsApp, ini formatnya link. Kita balik lagi ke sini, ini ada yang lambang rantai ya, rantai cuma 1 buah, tinggal klik. Nah sini tautannya panjang ya, kalau kita copy gitu ya, ini di WhatsApp misalnya, panjang sekali. Nah ada di sini fungsinya perpendek URL, jadi ini pendek meskipun dia masih random linknya itu, tapi dia tetap kita klik salin aja. Klik salin, kita paste di mana pun ya. Coba kita klik di sini, terus kita misalkan audiensi pengen pakai ya, kita klik aja di sini, otomatis dia akan muncul ke aplikasi Google Form yang telah kita buat tadi. Nah gitu. Jadi teman-teman itu untuk yang Google Form-nya. Terus sekarang dari sisi admin seperti apa? Sisi admin itu misalkan kita kan perlu collect datanya. Nah data yang nanti di collect itu gimana sih hasilnya? Saya coba ya buat ya. Misalkan kita buat nama Anda Michael, nicknya random aja ya. Saya suka rendang sama soto. Terus saya senang payah pakai tunai, tempat makan favorit saya pakainya yang udah lagi isi. Terus saya klik yang apakah aplikasi ini buka ya, atau lah kirim. Nih sudah ya. Nah di sini ada klik tanggapan Anda telah direkam. Enak banget ya. Coba kita ganti. Caranya seperti apa? Di sini kita ada tulisan Thailand ya. Setelah di sini gampang kerja. Nah kita ada yang namanya presentasi ya. Kita klik di sini, ganti namanya terima kasih
telah mengisi survei. Simpan ya di sini. Gitu. Kita coba lagi di sini kan kali ini kita saja kan sudah punya ya. Kirim tanggapan lain. Ada yang lain ya. Misalkan nama sudah kata kita tadi Michael, sekarang Andi. Dengan tujuan dengan ini. Saya sukanya ayam goreng sama nasi goreng. Ini sukanya saya cash aja lah. Ini saya senang yang outdoor dengan musik. Saya sangat suka kita pilih. Nah, karena kita telah mengganti sebelumnya yang tanggapan Anda telah direkam, kita ganti jadi terima kasih telah mengisi survei. Jadi kan ini udah enak ya. Jadi kita coba lagi satu lagi, mendapatkan data yang lebih valid, yang lebih enak. Sini kita kasih nama Tony, nicknya 90987. Resapi rendang, foto ayam bubur ya. Sini saya sering non tunai, kita kasih yang kita sini saya udah coba, kita coba kirim. Nah, dari segi audiens mereka sudah mengisi. Nah, sekarang kita pelaku dari yang membuat Google Form tersebut, kita perlu dong datanya. Nah, datanya yang kita tampilkan seperti apa? Jadi kita ingin melihat datanya seperti apa. Jadi teman-teman saya kita kasih semuanya. Kita masukkan masih bingung. Nah, jadi ketika ini kelas 3, kita balik lagi ke awal ya. Kita tanpa apa-apa. Jadi kita balik ke Google Form. Jadi ketika teman-teman mau mengambil data tersebut seperti apa, nah teman-teman kan tadi yang pertama yang harus dilakukan ketika mau membuat Google Form itu yang pertama akun Google ya. Jadi Google udah terintegrasi. Jadi ketika teman-teman udah mempunyai akun Google tersebut, ya otomatis sudah terintegrasi sama apa saja. Di sini kita lihat ada Google Ads ya. Google Ads itu ada My Account, ada Google Play, ada YouTube segala macam. Nah di sini ada Gmail segala macamnya. Nah teman-teman tinggal klik aja di sini ada Drive. Oke ya, sebentar. Nah akan muncul tampilan Drive yang tersimpan ya. Jadi yang di Drive itu tuh apa ada yang telah dibuat, apa ada yang telah dilakukan, sini ada semua. Jadi teman-teman karena tadi udah membuat Google Form-nya di akun Google teman-teman, jadi di sini akan muncul ya. Coba kita klik aja. Teman-teman akan dibawa ke halaman admin ya. Jadi halaman admin ini yang telah dibuat. Di sini ya, di sini akan tampil muncul isian seperti tadi ya. Ini teman-teman tidak usah khawatir, tidak perlu di save. Jadi ketika teman-teman udah keluar, otomatis dia akan menyimpan sendiri ya, atau istilah kerennya auto save. Jadi di sini teman-teman akan muncul nih, ada respon yang telah mengisi respons ya, 3 orang. Jadi teman-teman di sini kelihatannya seperti ini. Ini gimana cara bacanya? Kalau 3 masih mending ya, enak ya. Jadi kita lihat di sini ada Michael. Kita coba di sini ada Andi. Di sini apa sih gitu ya? Di tanggapan 2 tuh. Sukanya apa tuh? Andi, nicknya ini dan seperti ini. Ini bacanya agak sulit ya, agak ribet. Jadi teman-teman biar lebih simpel dan lebih mudah gimana caranya? Jadi teman-teman di sini ada lambang kayak semacam spreadsheet ya. Spreadsheet itu bawaan Google. Jadi tinggal klik aja di sini yang di samping yang ada bintang, kayak bukan bintang ya, titik 3 ke bawah ya. Diklik. Di sini ada download tanggapan. Kita klik aja. Ini ada hasil downloadnya udah selesai. Nah di sini ada format yang udah bentuknya Excel ya. Jadi teman-teman kalau udah ada Excel, lalu buka aja, otomatis sudah buka. Nah hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Ini cap waktu, akan kita jelaskan satu-satu. Nah jadi teman-teman hasil dari Google Form tadi didapat ya. Jadi ketika kita mau membuat survei yang perlu orang banyak gitu,
kalau kita tanyain satu-satu audiens kan ribet ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja semacam aplikasi yang sudah dibuat teman-teman, jadi tinggal disebar saja seperti itu. Jadi teman-teman akan mendapatkan hasil yang teman-teman harapkan. Misalkan saya perlunya namanya siapa, nicknya berapa, makanan kesukaannya apa, metode pembayarannya, tempat makan favorit, sama makanan apakah aplikasinya gitu sangat disukai apa tidak, akan muncul. Nah, di sini ada cek waktu. Jadi cek waktu ini mungkin ada pertanyaan. Ini saya tidak membuat isian saya tadi kok ada ya. Ini otomatis ya dibuat. Jadi ketika teman-teman tahu kan respondennya seperti apa, takutnya berbohong ataupun apa, misalkan saya udah isi kapan tahun, misalkan kemarin, padahal baru dia isi. Ini kita lihat di sini. Jadi ini ada rentan waktunya dia isinya itu kapan. Di sini diisinya itu jam 8 malam ya, PM malam ya, 8 malam. Terus di sini jam 86 sampai detiknya pun terlihat gitu, isinya kapan gitu. Jadi namanya, nah terus makanan kesukaannya karena dia centangnya 2 ya, rendang dan soto ayam, ayam goreng dan nasi goreng. Ini ada berapa nih? Rendang, soto ayam goreng, nasi goreng, bubur ayam. Jadi sangat lengkap ya penggunaan dari Google Form tersebut. Jadi Google Form ini tuh bisa teman-teman pakai kapan saja dan dengan kondisi apapun, sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Mau itu untuk survei, mau itu untuk quiz bahkan, ataupun untuk yang lainnya, sesuai dengan keperluan yang teman-teman harapkan. Mungkin sekian tutorial dan tips dari Azija pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa selalu didukung kanal Azija dengan cara di like dan di subscribe ya. Sekian, assalamualaikum.